Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Ada Ustazah Lulung, Ustaz Syam, Ustaz Maulana, mohon izin guru-guru. Bu, semangat kan Bu? Sebelumnya saya mau tanya ini dari mana Bu? Dari Sukabumi, Masya Allah, kumaha damang? Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Nah ini bicara soal manusia, ada aja ya. Saya tuh pernah ketemu orang ya, yang dinasihati itu susah banget. Wah pokoknya kalau misalnya ngelihat orang susah nggak mau nolong. Pernah nggak Bu ngelihat orang kayak gitu Bu? Pernah ya Bu? Dan jangan-jangan itu kita sendiri dikasih tahu susah. Kalau ngelihat orang lain susah buat ngebantu. Nah makanya hari ini akan dibahas di Islam itu Indah. Tentunya dalam tema yang luar biasa. Hari ini temanya adalah saat hatimu membatu. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini. Masya Allah. Baik, yang pertama saya mau izin panggil dulu guru kita Ustadz Maulana. Ustadz. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Masya Allah ganteng banget hari ini Maulana. Kayaknya kebalik. Ustadz, aku mau nanya nih. Iya. Kalau misalnya kita ngasih tahu seseorang gitu ya. Cuma hatinya membatu gitu atau keras banget dikasih taunya. Tapi lama-lama katanya hatinya itu akan luluh juga. Tapi sebetulnya yang membuat faktor seseorang hatinya tuh jadi kayak batu. Susah dikasih tahu apa sih Ustadz? Mohon penjelasannya guru, silakan. Masya Allah, tabarakallah, izin Ustaz Zalul dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kepada Allah. Kenapa? Karena dipuji-pujinya Nabi Ibrahim alaihissalam karena betul-betul hatinya luar biasa. Luar biasa, sangat penyantun, sangat penghibah, pokoknya dekat sama Allah. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaanlah bagi orang yang dalam artian tidak bisa menerima kebenaran. Betul? Apa sih penyebab orang bisa membatu hatinya? Mau tahu? Karena dosa. Dosa itu bisa menutupi hati. Tit. Bukan itu maksudnya. Dosa itu bagaikan setitik hitam menutupi hati. Sehingga susah mendapatkan kebenaran. Jadi apa-apa saja. Selain dosa ada juga beberapa hal yang menyebabkan hatinya bisa membatu. Karena kenapa? Jarang mengingat Allah, suka berdosa, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur. Itu juga bisa mengeraskan hati, bahkan membuat kita jadi pemalas. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan buat kita, yuk buka hati kita, lembutkan hati kita. Kan hati kita mengeras, melembut, mengeras, melembut. Lalu ketika ada dosa, membuat hati itu mengeras sehingga tadi yang dikatakan Mikdad, susah mendapatkan kebenaran, susah mendapatkan nasihat, susah mendapatkan kebaikan. Dan banyak lagi bahayanya ketika hati itu sudah membatu. Betul. Jadi memang kita itu kalau misalnya jarang mengingat Allah akan menjadi keras ya. Makanya sebaliknya supaya tidak keras berarti harus sering mengingat Allah ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti kita harus sering-sering mengingat Allah, beristighfar, berzikir. Nah baik jamaah, masih semangat kan? Masih semangat kan?
Nah ya dari karena masih semangat saya mau ajak dulu jamaah nih untuk nonton tayangan yang bikin gemes nih. Ada polisi Israel yang tutup gerbang Masjid Al-Aqsa. Larangan umat Islam sholat tapi diizinkan orang Yahudi ibadah. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Wakaf Islam adalah organisasi yang ditunjuk Yordania untuk mengelola kompleks Al-Aqsa. Pihaknya mengatakan polisi Israel tiba-tiba menutup semua gerbang menuju kompleks masjid. Mereka melarang umat muslim untuk masuk, namun tetap mengizinkan orang Yahudi beribadah. Astagfirullahaladzim, ini mungkin ya Ustaz Syam contoh orang yang hatinya tuh udah membatu. Umat muslim gak boleh ibadah, tapi umat Yahudi boleh. Ini curang banget nih. Tapi Ustaz Syam. Tapi kita jangan karena fitih tersebut kita tidak ada keinginan ke sana. Ah. Nabi memerintahkan kita untuk berkeinginan pergi ke 3 tempat. Ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tetap harus punya cita-cita dan tekad untuk berangkat ke sana. Amin, Sholat amin. di sana insya Allah. Nah itu cita-cita saya juga tuh belum pernah saya Amin. ke sana. Ustaz Syam, tapi mohon izin nih, ini ada sedikit yang curhat katanya kalau kita memiliki pasangan yang hatinya keras seperti batu, diingetin sholat, puasa, malah marah-marah, itu banyak tuh. Gimana nih caranya supaya kita tuh bisa kuat menghadapi orang yang memiliki ciri-ciri tersebut. Oh kitanya. Iya, Baik. gimana Ustaz Syam? Bismillah. Silakan guru. Sampai guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, akan tetapi dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendati pun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Orang yang tertutup hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ulah mereka sendiri. Kenapa mereka susah untuk disuruh sholat? Sebenarnya yang memerintahkan seluruh anggota badan ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah hati. Hati kalau dalam medan peperangan dia adalah panglimanya, sedangkan seluruh anggota badan yang lain adalah pasukannya. Ibu-ibu dari Cucurug, Sukabumi sanggup datang ke sini karena hati ibu yang mengatakan ayo pergi ke studio Islam itu Indah buat ngaji. Bukan kakinya hanya mengikuti perintah hati. Ibu-ibu ada yang kuat ke mall, tidak kuat ke pengajian karena hatinya pengen memerintahkan ke mall. Ada yang memerintahkan hatinya untuk daripada ke pasar dibandingkan ke pengajian. Ada yang orang kuat ke lapangan futsal, kuat mendaki gunung tapi tidak kuat ke masjid karena hatinya yang memerintahkan kakinya untuk kuat mendaki ke masjid, mendaki ke gunung tapi tidak kuat berangkat ke masjid. Maka jikalau dikatakan bagaimana menghadapi orang yang demikian, maka disitulah diperlukan untuk kesabaran dalam berdakwah, apalagi kepada keluarga sendiri yang telah kita lihat keras hatinya anak-anak kita, pasangan kita, maka bersabarlah. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh guru kita Ustaz Maulana bahwa dia adalah sosok orang yang bersabar. Maka bersabar dalam berdakwah adalah kunci dari segalanya. Jadi bukan hanya yang dibersihin jamaah yang pendengarnya, pembicaranya juga mesti dibersihin hatinya. Hati ke hati. Hati ke hati, Masya Allah Ustaz Ya. Syam. Terima kasih, Sama-sama. boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Ya Allah, saya jadi ingat kata-kata Ustaz Syam. 7 samudra dilewati, pegunungan Himalaya didaki. Masjid kau skip katanya, ya Allah. Gak boleh kayak gitu ya, kita mesti semangat. Apalagi laki-laki, ayo pergi ke masjid. Baik jemaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya mohon izin Ustazah Lulung.
minta waktunya. Ustadz, Nur Maulana Ustadz Syam. Ada apa kata Ustazah, Ustadz? pengen nanya Atau nih. Ini kalau ketemu orang yang udah salah nih ya, tapi nggak mau mengakui kesalahannya, nggak mau mengungkapkan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini Gengsi merupakan tuh kayak gitu dia gengsi tuh. itu gengsi bisa jadi. Ini benar nggak sih tanda-tanda bahwa orang itu hatinya udah keras bagaikan batu? Nah, ini mohon penjelasannya Ustazah. Silakan guru. Izin Ustadz, guru-guruku. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan hati yang salim, selamat. Buktinya kita bisa ngaji di sini. Bagaimana dengan orang yang dikasih tahu atau dia punya salah, nggak mau mengakui kesalahannya? Itu tanda-tanda seperti yang Kak Miktat bilang tadi adalah hatinya sudah keras dan membatu. Dalam surat Al-Quran dinyatakan, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah atas apa yang kita kerjakan. Jadi, kalau kita ngomongin hati bisa jadi yang namanya hati lebih keras daripada batu. Kenapa pemirsa? Karena batu aja kalau dikasih air tik 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 seperti yang tadi guru kita bilang, itu bisa bolong loh batunya. Masa hati kita keras begitu? Mbok ya kalau punya salah kita ngaku. Manusia itu pasti punya salah. Manusia itu pasti punya yang namanya perbuatan salah ya enggak? Tapi yang paling baik adalah mau mengakui kesalahannya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai manusia biasa yang banyak salahnya. Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia emang tempat salah dan lupa. Tapi yuk kita belajar biar kita ngakuin kesalahan kita. Kita bertobat kepada Allah. Karena apa? Emang gak ada yang sempurna. Nobody's perfect. Asik. Tidak ada yang sempurna. Jadi hati kita ini dilembutkan. Kalau ada yang seperti itu tidak mengakui kebenaran. Gak mau ngaku salah. Gak bakal punya teman. Karena apa? Gak mau berteman kita sama dia. Emang sih hati kita bukan yang namanya batu apa besi. Tahu gak lagunya? Pemirsa. Pemirsa iya harusnya jemaah gitu ya. Hatiku ini bukanlah hati yang terbuat dari besi dan baja. Tapi hatiku dari mana Bu? Bisa hancur, lembut. Kayak gitulah ya. Kok ibu bengong sih? Ternyata ibu gak bisa nyanyi. Jamila. Jamila bukan dong. Lulung Jamila. Tahu kan? Lulung Jamila. Jadi kalau kita ngomong hal ini menurut Ibnu Jarir, hati ada kalanya keras, ada kalanya lembut. Sungguh sejauh-jauhnya manusia kepada Allah adalah yang hatinya keras, tidak mau Masya mengakui kesalahan. Allah, Ustazah Hai. ternyata suaranya luar biasa ya. Biasa di luar. Baik, terima kasih Ustazah Lulung. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Nah jamaah, tadi saya sempat scroll-scroll di Instagram nih, ada yang menarik nih. Tapi saya mau bacakan sama Ustadz Maulana. Ustadz, yuk kita bacain. Ini Kita bacain tadi ya. saya kesal nih sebenarnya nih. Dari? Dari Alfi Syaputra nih _. Ya, Ini pertanyaannya aneh nih, coba baca. bacanya. Ya. Aku ingin bertanya dan semoga Ustaz bisa memberi jawaban yang detail. Makasih banyak Ustaz. Lah. Yuk kita lihat pertanyaannya. Kayak ada yang salah kan? Iya, Dia mau nanya, tapi pertanyaannya mana Ustadz? Aduh, bikin saya bingung. Coba Ustadz Maulana, mau gimana kalau pertanyaan Saya kan? dulu pertanyaannya lagi. Bener, ini orang saya udah baca berkali-kali, ada 10 kali saya baca. Aku ingin bertanya dan semoga Ustaz bisa memberi jawaban yang detail. Makasih Ustaz. Ya kan, ya udahlah. Daripada bingung, semuanya bingung. Pokoknya nanti akan kita pastikan. Aku lihat Tetap dulu. Islamitina. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener